waktu dan tempat dipersilahkan. Ntar saya. Baik, mangga Kang. Oke, terima kasih. Thank you, Ms. Nenden and Indriani, who have given me the time to explain this material. In this material, there are 5 parts that I will explain. Number 1, definition. Number 2, step 3, examples of healthy lifestyle behavior. 4, healthy food tip. And 5, benefit of healthy living patterns. Next. Definition adalah definition a healthy lifestyle is a lifestyle that takes into account aspect of health condition, starting from the aspect of food, drink, nutrition, consume, and our daily behavior. Whether it's in an exercise routine that will routinely maintain our health condition and will also avoid everything that can cause disease for all our bodies. Next. Step 1. Step 2, healthy living consumption of foods that meet health standards must be able to meet the body's needs. For that, you must know about the foods that the body needs. Food consumption generally, many have not paid attention to his problem. In fact, many foods that are actually very dangerous to health are in great demand, such as foods that contain preservatives, preservatives, junk food, fast food, and instant foods. Steps 2. Step 4, a healthy life sport, regular exercise provides many health benefits, such as being more active, reducing high blood pressure, strengthening bonds, increasing HDL, good cholesterol, preventing diabetes, reducing the risk of cancer, reducing stress and depression, and will also provide fitness. Sport is an activity that is easy to do, but many neglect it. In terms of exercise is a source of health for the whole body. Step 3. Step 4, healthy living, adequate rest. We will provide our tired bodies to recover and give the body enough time to restore the energy it has used. Step 4, optimistic health living. Steps nothing can hinder the steps of a person who is always
optimistic about life. Obstacle and failures failures are not an obstacle to progress, but are considered as a lesson for the next step. Even optimism is also good for the health of the body. Next. Examples of healthy lifestyle behavior. Consuming foods and drink that contain adequate nutrition, such as healthy food and drinking milk. Doing physical activity regularly, for example, jogging every 30 minutes each week. Prevent stress, for example, by always thinking positively and calmly in the face of virus problem. Avoidance of drugs, psychotropies, substance, and other addictive. Do not smoke and avoid cigarette smoke. Not having sexual relation outside of marriage. Healthy food tip. High fat foods risky to health, especially from butter, coconut milk, margarine, and from animal fat. Better you skin and egg yolks should be avoided. Instead, as a source of protein, you choose low-fat milk, yogurt, soy milk, fish, and egg whites. Next. Benefit of healthy living patterns. Longevity, avoiding deciding body function, deep sleep, and comfort, look better and can think more positively and think healthy. Finish. Baik, terima kasih kepada Kang Dera yang telah menyampaikan, materi terkait, gaya hidup sehat gitu ya. Nah, jadi tadi Kang Dera sudah menjelaskan bahwa, gaya hidup sehat itu bisa dimulai dari makanan, minuman, kemudian nutrisi yang dikonsumsi, ke dalam tubuh kita setiap harinya itu sangat berpengaruh berat gitu, berpengaruh besar maksudnya, gitu. Nah, selain itu, selain dari konsumsi makanan, nah jadi kita juga untuk menjadikan gaya hidup gaya hidup, pola hidup sehat itu kita juga harus setidaknya rajin olahraga gitu ya, Kang, ya. Kemudian istirahat yang cukup gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus optimis gitu, maksudnya mungkin memiliki jadi jangan kayak netting negative thinking gitu, jadi kita optimis terus gitu ya, positive thinking gitu. Nah, tadi juga sama Kang Dera sudah dijelaskan ada beberapa contoh terkait, gaya hidup, sehat, misalkan tadi apa Kang yang dilakukan? Jogging ya setiap 30 menit, jogging dalam 1 minggu selama 30 menit gitu ya. Salah satu contohnya tadi ya udah dijelaskan, kemudian, eee, selalu berpikir positif, kemudian, tidak, apa namanya itu mengkonsumsi minuman gitu ya, minuman
keras, Dia tidak kemudian mengkonsumsi tidak minuman-minuman yang beralkohol gitu ya, terus tidak merokok gitu ya. ya, Nah, itu salah satu contoh ya. dari, pola hidup sehat. Nah, mungkin, Bapak Ibu atau Ananda, yang sudah bergabung di Vikon kali ini, apabila ada yang kurang jelas atau misalkan ada hal yang perlu didiskusikan, mangga diketik aja di kolom chat, nanti mungkin akan saya bacakan dan Kang Dera akan menjawab dari, pertanyaan tersebut gitu ya, Kang, ya? Sekalian ini Kang, apa namanya, sekalian nunggu pertanyaan, mungkin tadi, apa namanya itu, salah satu makanan sehat itu yang kayak gimana? Tadi sudah Kang Dera jelaskan juga katanya yang, makanan yang, apa ya, lemaknya tidak tinggi gitu ya? Nah, dan mengandung Iya. serat juga, Bu. Iya betul, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan, kita dalam keseharian sudah terbiasa dengan pola hidup sehat, maka, ada beberapa benefits atau keuntungan yang akan kita dapatkan ya. Tadi apa, Ya, contohnya, terlihat lebih baik gitu ya, bisa lebih berpikir positif gitu ya, itu lebih yang kuat. tadi terakhir Kang Dera, jelaskan. Kak, ini bentar, di kolom chat coba dicek. Oh, ini ada pertanyaan Kang di kolom chat dari Bapak atau Ananda Faisal Nur Kolbi. Katanya gini, "Why do so many people get sick?" Katanya, "Mengapa banyak orang," gitu ya, "sakit?" Gitu ya? Itu mungkin pertanyaan dari, eee, Oh ya, Ananda Faisal Nur Kolbi. Mangga kepada Kang Dera untuk, menjawab dari pertanyaan tersebut. ah, pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya, mangga mangga mangga. Jadi, mengapa banyak orang yang sakit itu, yang pertama itu, orang tersebut tidak mengalami bukan tidak mengalami, tidak, apa ya, berolahraga gitu, seperti, eee, apa, lari, terus apalagi, squat jump, push up dan lainnya itu jarang jarang dirutinin gitu ya, itunya. Jadi, otomatis bakal terserang dan daya tubuh itu pun lemah, jadi akan terserang oleh penyakit gitu. Oh, iya, baik. Ya Heeh, mungkin kurang olahraga, nggak seimbang ya, Kang, ya, intinya ya. daya tahan Jadi tubuh ya, sistem tidak imun seimbang. ya, betul betul. Betul sekali, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi, olahraga, pola hidup sehat itu Ya, harus benar-benar dilakukan dalam kondisi seperti ini. Apa namanya itu, pola hidup sehat, ya olahraga, kemudian apalagi sekarang gini, tidak sedikit sekarang tuh, apa namanya tuh, konsumsi makanan yang fast food gitu. Jadi makanan yang ini, tapi tidak dibarengi dengan olahraga atau kandungan mhm, vitaminnya kurang. Itu kan sangat mudah sekali, terkena penyakit, mungkin karena sistem imun kita yang rendah gitu. Seperti itu mungkin jawaban dari, Kang Dera terkait pertanyaan dari, Kang Faisal Mulkolbi, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu atau Ananda yang lainnya yang ingin ditanyakan, mangga boleh diketik aja di kolom chat atau, raise hand, diketik raise hand-nya gitu, diklik, seperti itu. Atau mungkin dari, Bapak Teresa Agustian atau dari Ibu Asih, barangkali ada sanggahan, mangga Ibu sangat ditunggu. Eee, iya, mangga,
Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau bisa ditanyakan langsung, dibuka, apa namanya itu, mikrofonnya atau mikrofonnya di-on-kan saja. Oh, ternyata Ibu Asih ini ya live ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Teh Indri. Boleh. Kang Dera, siap. Ini ada pertanyaan dari Teh Indri, katanya gini, why we have to consume vegetables and fruits? Jadi mengapa kita harus mengkonsumsi sayur dan buah, katanya seperti itu. Mangga Kang Dera, dijawab. Kang Dera punten mikrofonnya off. Sok mangga, diulangi dari awal ya jawabnya. Nah, mengapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran ya? Karena makan sayur dan buah itu setiap hari sangat penting. Nah, kandungan serat dan vitamin di dalam buah itu juga bermanfaat bagi pencernaan, elastisitas kulit, sama menjaga daya tahan tubuh. Makan sayur dan buah-buahan itu mengandung mengandung zat besi gitu. Oh, seperti itu. Jadi itu salah satu zat yang sangat dibutuhkan ya dalam Sangat tulang penting. kita ya, benar nggak sih Kang? Gitu. Kemudian Betul. bagi apalagi kalau misalkan mau yang diet ya, sayur sama buah itu sangat membantu katanya gitu. Nah, Nah, mungkin betul, Bu. kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mau nanya aja deh sama Kang Dera. Kang Dera pernah nggak sih dengar atau misalkan di lingkungan Kang Dera ada yang nggak suka nasi gitu, jadi takut sama nasi gitu. Itu gimana ya? Maksudnya Ya, asupan karbohidratnya gimana sebagai penggantinya? Gimana menurut Kang Dera pendapatnya nih? meetingnya, Oh ini ya, kayaknya off ya. udah Ntar kita lanjut aja. gabung lagi ya, kalau tidak. Berarti kalau berhenti ya, oke, Ya tadi boleh. mau jawab yang Ibu ya. Kenapa, Bu, Boleh. tadi Iya, jadi bagaimana yang tidak suka? yang tidak suka nasi, Ibu ada malah loh, heeh, soalnya tetangga ada yang nggak suka makan nasi, itu gimana asupan karbohidratnya gitu kan. Itu kan karbohidrat meskipun ini sangat berguna juga buat tubuh gitu. iya, izin menjawab ya. Di lingkungan saya juga ada, Bu, itu bukan tetangga, ponakan saya sendiri gitu ya. Dia gak Mana suka Kak? nasi, pengennya tuh mie juga kan karbohidrat. Nah, kan karbohidrat yang paling penting itu kan nasi. Iya, Nah, itu harus makan nasi. Bagaimana dia nggak menanggapi suka orang gitu yang ya? tidak suka nasi? Nah, saya juga bingung, Bu, itu kenapa harus, gak mau nasi? Padahal nasi kan enak ya, dah emang enak kata Iya. aku mah ya. Betul betul betul. Kita mah Makan ini ya, hobi itu apa kita ya, harus weh sehari. Katanya belum makan kalau belum ya, makan nasi ya, meskipun, orang Indonesia itu katanya kalau udah makan satu kupat tahu, itu tuh belum makan gitu, kalau belum makan nasi, bener nggak? Terus itu gimana ya kalau misalkan iya, yang nggak suka nasi, kebutuhan karbohidratnya tapi gimana gitu? jadi kebutuhan karbohidrat yang tidak suka makan itu akan berkurang, Bu, soalnya, eee, makin lama tidak memakan karbohidrat atau nasi ya, itu nasi Ya, kan sangat penting, maka akan menurun juga, daya tahan tubuhnya juga, Bu. bisa jadi. Nah, Oh, iya. begitu. Mungkin solusinya harus ada pengganti kali ya, Kang. Kalaupun Ya, tidak nasi, makanan yang tapi kandungannya hampir sama kayak nasi gitu ya mungkin. Ya seperti roti, ya mudah-mudahan yang nggak suka nasi suka roti gitu ya. Jadi meskipun nggak makan ya. nasi, tetap karbohidratnya tetap terpenuhi, seperti itu. Oh Oke, iya, Bu, iya gimana gimana? saling mengingatkan saja Iya, untuk, pasti nggak suka nasi, terus pengennya makan mie terus itu
Nggak boleh Bu, bukan nggak boleh, jadi apa ya, tidak boleh, terlalu sering lah. Iya, Nantinya di betul. sini akan bekas. Bekasnya apa bahasa Kembung. Indonesia? Oh, Kembung kembung apa? ya itu? Iya, kembung ya? Iya. Iya, Kalau nggak salah kan dari informasi bahwa, ketika kita makan mie sekarang ternyata beres dicerna sama lambungnya itu 3 hari kemudian kan ya? iya Bu, Heeh, pernah dengar betul. informasi yang itu. Jadi, kita usahakan mungkin jadi supaya buat, diri kita sendiri gitu, mungkin kalau sekarang makan nasi, ya tunggu sampai 3 hari kalau mau makan nasi lagi. Jadi jangan terlalu tiap hari gitu ya. Jadi terus kalaupun makan nasi, makan mie maksudnya. Kalaupun makan mie, ya harus seimbang juga ya, Kang, ya. Misalkan pakai telur buat proteinnya, kemudian sayurannya juga biar seimbang ya. Jadi, Ya, tetap pola hidup sehat masih, apa namanya itu, masih terjalani gitulah, ya. Ya mungkin terima kasih Kang atas, jawabannya, gitu. Nah ya. mungkin Bapak Ibu atau Ananda yang ada di Vkon ini, ada yang mau ditanyakan atau sharing bersama kita, sangat, terbuka gitu, semuanya sangat ditunggu gitu, mangga boleh diketik di kolom chat atau, bisa, menyampaikan langsung kepada Kang Dera, dengan menyalakan mikrofonnya, seperti itu. Dan, tadi juga Teh Indri selaku host sudah, share link presensi ya? Nah, mangga Bapak Ibu atau Ananda bisa dicek di kolom chat-nya itu ada link presensi yang bisa, diisi, yang bisa diisi sebagai bukti, mengikuti, kegiatan kali ini, gitu. Atau mungkin, kepada Bapak, Teresa Agustian atau Ibu Asih, jika ada hal yang mau disanggah atau mungkin ya bisa saat kami tunggu, seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Presentasi yang bagus ya. Ini udah hidup ya ruangannya. Artinya roomnya tidak ada jeda-jeda kekosongan kegiatan di dalam presentasi kali ini. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan, harus ada kerjasama yang baik antara presenter dengan moderator. Salah satunya harus bisa saling mengisi, jangan sampai ada kejedaan waktu kosong yang membuat audien jadi jenuh. Dan terus ditingkatkan supaya lebih baik lagi ya. Nah, tentu supaya hal ini bisa berjalan dengan baik antara moderator dengan presenter harus memahami materi yang akan disampaikan walaupun hanya sekilas, minimal garis besarnya supaya Baik, ruangannya menjadi lebih hidup lagi. Terus baik, Kak. terus tetap semangat, terus berkarya, jangan sampai bosan ya untuk terus meningkatkan skill kita di abad 21. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, atas ilmunya mungkin ya, jadi kita juga belajar, lebih baik lagi, semoga, semakin terasa lagi gitu untuk ke depannya, seperti itu. Eee, Mungkin dari Ibu, bentar Ibu ada oh iya, sepertinya Ibu ini ya, live mungkin ada kendala di internet kayaknya. Eee, Bapak Ibu Ananda hebat, jika oh iya, mangga bagi yang belum isi link bisa link pendaftaran presensi bisa diisi di kolom chat, linknya ada di kolom chat, bisa diisi terlebih dahulu mungkin sebelum, pertemuan hari ini, eee berakhir, seperti itu. Mungkin, eee, jika tidak ada yang ditanyakan, seperti itu atau Kang Dera ingin menyampaikan sesuatu? Ah, ya Bu, Oh, ingin. mangga mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Bapak Teresa waktu apa ya, yang presenternya Teh Indri ya, bilang apa? Jadi di PowerPoint-nya itu harus ada, bukan harus, supaya tidak jenuh kan kata Bapak. Supaya tidak jenuh harus ada apanya, videonya. Nah, berhubungan saya Pak, apa ya, mengeditnya di HP dan tidak bisa memasukkan video ke HP, ke PowerPoint-nya Pak. Jadi harus pakai laptop. Berhubungan laptop saya rusak, jadi ngeditnya di HP, nggak bisa pakai video. Jadi cuma itu doang sih, Pak. Tadi lupa, lupa untuk bilangnya gitu. Keinget tadi pas udah live. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ya Kang, mungkin ini juga sudah lumayan baik gitu. Siap, mungkin. Jika tidak ada yang ditanyakan, izin Pak, boleh ditutup saja atau gimana ya Pak, Vkonnya? Ya udah nggak apa-apa, ditutup aja. Oh iya, baik Pak. Ya, terima kasih kepada Kang Dera selaku presenter yang telah menyampaikan materi terkait pola hidup sehat. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila selama berjalannya presentasi hari ini kurang maksimal atau masih ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Indri selaku host. Pada Teh Indri, mangga. Thank you, Ms. Nenden. We have arrived at the end of this effort. Hopefully, feel that its conveyed can be useful for all of us. In the end, let me say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung. Terima kasih juga Ananda Faisal sudah bergabung. Ya, alhamdulillah. Tinggal besok ya. Ibu minta bantuannya ya jam 1 lah insya Allah jam kayak gini aja. Kayak Kang Dera. Minta Sebenarnya Bu, fotonya. tadi teh Gimana? foto Minta sebenarnya foto tuh buat di flyer.